Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrut taubah, syahrul maghfirah, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas ridha dan izinnya Allah kita masih diberikan kesempatan di malam hari ini untuk merasakan nikmat yang istimewa, nikmat iman, nikmat Islam kita, untuk beribadah di bulan yang istimewa, di bulan yang penuh rahmat, bulan penuh dengan pahala yang berlimpah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah saum itu akan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah-ibadah kita yang lain. Kenapa seperti itu? Karena ternyata ibadah saum itu adalah, ketika kita melaksanakan ibadah saum, ada 3 ajaran pokok dalam agama Islam yang kita laksanakan di dalam ibadah saum itu. Apa saja? Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Sinonim dari iman itu adalah aqidah, Islam itu adalah syariah, ihsan itu adalah akhlak. Kalau kita perhatikan ibadah saum ini yang kita laksanakan itu mengandung 3 ajaran pokok dalam agama kita. Yang pertama adalah iman atau aqidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam melaksanakan ibadah saum, ya, kurang lebih sebulan ini, ibadah yang memang ibadah tahunan, setahun sekali, ini memang dibilang berat, termasuk juga berat, ya, yang dimana di siang hari biasa kita makan dan minum, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menahan itu. Maka kalau kurangnya keimanan, kurangnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya kita tidak akan melaksanakan ibadah saum itu. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu adalah orang-orang yang sedang naik imannya, yang sudah bagus imannya. Maka kalau kita lihat di bulan saum ini, ibadah ini seakan-akan ada peningkatan. Yang tadinya malas berjamaah untuk sholat, kemudian tiba-tiba bersemangat untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Yang tadinya membaca Al-Quran bermalas-malasan atau jarang, tetapi ketika masuk bulan Ramadan hatinya tersentuh untuk dekat dengan Al-Quran, bahkan khatam dengan Al-Quran. Inilah salah satu momentum bagi kita. Ibadah saum ini adalah keimanan kita, akidah kita yang sedang dididik. Untuk apa? Untuk meningkatnya kualitas ataupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kalau hatinya sedang disentuh oleh Allah, sedang digerakkan oleh Allah, sedang diberikan semangat oleh Allah untuk ibadah-ibadah di bulan saum ini. Itu adalah keistimewaan, itu adalah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang melaksanakan ibadah saum ini dengan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
tentu ibadah saum ini juga akan membawa dampak bagi kita setelah bulan Ramadan ini. Tentunya ada peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah saum juga adalah pelaksanaan hukum-hukum Islam kita atau syariah Islam. Ibadah saum adalah perintah Allah tentu, dan tentunya kita melaksanakan sesuai dengan perintah Allah. Ini adalah syariah Allah. Itulah yang disebut dengan Islam ataupun syariah, yang dimana di situ ada perintah-perintah Allah, dan ibadah saum ini sedang kita laksanakan. Yang ketiga adalah ihsan, ataupun sinonimnya adalah akhlak. Ketika seseorang melaksanakan ibadah saum, tentu seseorang itu sedang dididik juga, sedang diberikan didikan tentang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian tidak melihat Allah, maka sesungguhnya hakikatnya Allah melihat kita. Maka kalau kita lihat ibadah saum ini adalah ibadah yang tidak bisa pamer, ibadah yang hanya rahasia kita dengan Allah. Kita tidak bisa berbuat ria. Maka ibadah ini adalah berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Maka kata Allah, as-saumu li wa ana azibihi. Ibadah ini adalah ibadah yang khusus antara Allah dengan hambanya. Maka ketika seseorang ibadah saum, seseorang itu sesungguhnya sedang berniat semata-mata karena Allah melihat, semata-mata karena Allah mengawasi. Inilah sifat ihsan yang diajarkan di dalam ibadah saum ini. Tentunya ini juga harus berdampak pada ibadah-ibadah ataupun perintah-perintah kita yang lain, bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari ibadah saum ini. Salah satunya adalah Allah yang maha mengawasi. Sifat ihsan itu harus tumbuh dalam diri kita. Sifat ihsan itu harus ada dalam diri kita, baik ketika kita melaksanakan ibadah saum ataupun setelah nanti selesai ibadah saum ini. Ihsan adalah akhir dari aplikasi hukum-hukum Islam atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya ibadah kita terus meningkat ataupun istiqomah ketika kita baik pada waktu bulan Ramadan ataupun setelah bulan Ramadan? Tentu ada 3 hal yang menjadi sumber ketaatan supaya kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama, aslu ta'ah as-salasah: al-khauf, ar-raja, al-khub. Yang pertama adalah supaya kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Yang pertama adalah al-khauf, hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengkaji Al-Qur'an ataupun hadis-hadis, coba sekali-kali kita kaji bagaimana ancaman siksaan Allah, bagaimana siksaan Allah baik di alam kubur ataupun siksaan Allah di neraka, yang dimana neraka itu apinya lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Bagaimana makanan dan minuman yang disodorkan para penghuni neraka. Maka sifat al-khauf ini harus hadir dalam diri kita. Maka ibadah Ramadan juga adalah membina diri kita untuk punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takut itu juga akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah supaya kita istiqamah taat kepada Allah, hadirkan rasa ar-raja, yaitu penuh harap hanya kepada Allah. Allah adalah tempat satu-satunya bersandar. Allah adalah tempat kita meminta dan memohon, berdoa. Maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah kita meminta kepada Allah. Itu adalah salah satu sumber untuk supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang banyak berdoa, maka yakin akidah imannya dia benar-benar kuat.
hanya Allah semata yang menjadi tujuan dan sandaran dalam hidupnya. Apakah kita banyak berdoa atau tidak? Ini menjadi evaluasi bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah hadirkan dalam diri kita adalah al-hub, cinta. Cinta kepada siapa? Tentu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tentu cinta kepada Allah adalah tingkatannya para nabi dan rasul. Cinta kepada Allah adalah tingkatan para wali-waliullah. Jikalau kita belum menghadirkan cinta kepada Allah, hadirkan dulu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rasa cinta itu akan hadir kemudian hari kalau kita benar-benar sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi pribadi saya, umumnya bagi kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wallahu a'lam bi muradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.